Warga Nobar, gimana kabarnya hari ini? Masih awal bulan kok rasanya udah kayak akhir bulan? Sama, saya juga. Nah, daripada pusing-pusing mikirin akhir bulan atau awal bulan, yang penting bukan datang bulan. Wah, Mas Burhan punya film yang sangat cocok buat kalian semua. Film ini sempat viral di awal tahun kemarin. Udah tahu filmnya apa? Ya, film ini menceritakan seorang pemuda yang terkubur hidup-hidup ke dalam es. Tapi ternyata dia bisa bangkit kembali untuk membalas orang-orang yang telah menindas dan menyiksanya selama ini. Penasaran dengan kelanjutannya? Ya udah, daripada berlama-lama lagi, langsung saja siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar, dan inilah Mickey 17. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang cowok bernama Mickey Barnes yang terjebak di jurang bersalju dalam kondisi kakinya yang terluka cukup parah sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak lama kemudian temannya yang bernama Timo datang. Awalnya Mickey merasa lega karena mengira temannya itu akan membantunya keluar dari jurang tersebut. Namun bukannya menolong, Timo justru hanya ingin mengambil senjata Mickey dan beralasan kalau talinya tidak akan sampai ke tempat Mickey terjatuh. Tidak lama setelah Timo pergi, muncul sesosok predator ganas dari balik gua di dalam jurang itu. Mickey yang tinggal menjemput ajalnya pun hanya bisa pasrah, harus mati karena kedinginan atau mati dimangsa oleh makhluk buas tersebut. Hari berikutnya, tubuh Mickey yang sudah tidak bernyawa terlihat berada di sebuah lab. Di sana beberapa ilmuwan seperti tengah membongkar isi kepala Mickey untuk menyimpan semua memori dan ingatannya ke dalam database. Ternyata Mickey ini bukan manusia sungguhan yang sekali mati tidak bisa hidup lagi. Karena sebenarnya dia adalah seorang expendable, di mana tubuhnya bisa dibuat ulang berkali-kali seperti sedia kala. Sebagai seorang expendable, Mickey sering diberikan tugas-tugas berbahaya yang pada akhirnya akan merenggut nyawanya berulang kali. Arkady, I think the dose was too high. Who cares, Jordan? Keep the memory upload going at the same time. Namun sebenarnya Mickey yang asli dulu adalah seorang manusia biasa. Beberapa tahun lalu saat Mickey masih tinggal di bumi, dia bersama Timo dikejar-kejar oleh rentenir untuk menagih utang mereka. Dia terpaksa meminjam uang dalam jumlah besar karena ingin membuka usaha toko makanan makaron yang katanya Timo pasti akan sukses dan membuat mereka jadi kaya. Sayangnya usaha makaron mereka gagal dan hanya meninggalkan utang segunung yang harus dibayarkan saat itu juga. Namun karena tidak punya uang, akhirnya mereka ditangkap dan dibawa untuk menghadap bos besar para rentenir itu. Diketahui si bos besar yang bernama Darius Blank ini terkenal kejam dan tidak mentolerir orang-orang yang tidak bisa mengembalikan uangnya. Bahkan dia bisa menggunakan cara brutal untuk mengancam mereka yang berhutang padanya itu. Merasa kehidupannya di bumi tidak pernah berjalan dengan baik, akhirnya Mickey memutuskan untuk mengikuti sebuah ekspedisi ke planet asing yang bernama Niflheim. Ekspedisi ini dipimpin oleh seorang politikus yang gagal dalam pemilu bernama Kenneth Marshall. Walaupun dia gagal dalam berpolitik, namun siapa sangka dia masih memiliki fans fanatik yang terus mendukungnya. Karena itulah banyak orang yang bersedia mengikuti programnya ini. Apalagi dia mengklaim kalau ekspedisi ini untuk membantu umat manusia agar bisa bertahan hidup dari bumi yang akan rusak akibat berbagai bencana di masa depan. Pick me, I swear, please pick me. No way. So Marshall's watching this right now? Berhubung Mickey tidak terlalu paham dengan ekspedisi tersebut karena hanya ikut-ikutan orang saja, dia pun asal mengisi formulir peserta dengan mendaftarkan dirinya sebagai expendable tanpa tahu tugasnya nanti akan seperti apa. Sedangkan dia melihat temannya Timo ditawari sebagai pilot pesawat ulang-alik di ekspedisi itu. Tidak lama kemudian seorang wanita yang dijuluki Red Hair datang dan langsung mengajak Mickey untuk ikut bersamanya. Diketahui Red Hair ini adalah HRD yang mengepalai proses rekrutmen para peserta di ekspedisi tersebut. Dia membawa Mickey masuk ke kapal ekspedisi, di mana di sana terdapat sebuah lubang daur ulang organik yang digunakan sebagai sumber energi bagi mesin pencetak ulang manusia. Sebelum tubuh Mickey siap dicetak nantinya, dia harus menjalani beberapa prosedur seperti pemindaian tubuh dan penggandaan ingatan yang akan disimpan di sebuah flash disk berbentuk batu bata. Namun pemindaian ingatan itu malah membuatnya teringat dengan masa kecilnya yang menyakitkan. Tidak hanya itu, dia juga diminta untuk menembak dirinya sendiri sebagai bentuk persetujuan menjadi expendable. Job. Prove to me you have faith in the system.
Untungnya Mickey tidak sungguhan ditembak oleh Redhair, dan akhirnya semua orang yang mengikuti ekspedisi ini pun berangkat menuju keluar angkasa. Saat Mickey sedang makan di kantin, tiba-tiba Kenneth Marshall dan istrinya yaitu Yelva datang berkunjung. Mereka pun langsung disambut dengan sangat meriah oleh semua orang yang ada di sana. Di situ Marshall memberitahu bahwa persediaan makanan di kapal sangatlah terbatas sehingga mereka harus menghemat konsumsi makanan. Selain itu, mereka juga dilarang melakukan segala aktivitas seksual karena dapat menghabiskan energi dan kalori yang bisa membahayakan kelangsungan hidup mereka selama perjalanan ekspedisi ini. Sexual intercourse, for example. Committee about banning all sexual activity on the ship. Tapi ya yang namanya peraturan dibuat itu untuk dilanggarkan ya. Suatu hari Mickey berkenalan dengan seorang cewek bernama Nasha Bridge yang bekerja sebagai agen keamanan di kapal ekspedisi tersebut. Karena Mickey jarang mendapatkan belayan dan kasih sayang selama tinggal di bumi, hidupnya mulai terasa nyaman setelah kehadiran Nasha di sisinya. Benih-benih cinta pun mulai tumbuh di antara keduanya, dan mereka sering menghabiskan waktu bersama-sama sampai suka adu mekanik secara sembunyi-sembunyi. Saking bucinnya sama Mickey, bahkan Nasha tak segan-segan menghajar siapa saja yang suka mengganggu pacarnya ini. Meski pada akhirnya mereka jadi sering kena hukuman dan dibawa ke sel isolasi. Tidak hanya itu, Nasha juga tipe cewek posesif dan tidak suka jika ada cewek lain yang berusaha mendekati Mickey. Beautiful community, but and as for my one and only job. Tidak terasa 4 tahun sudah Mickey melakukan perjalanan luar angkasa di kapal ekspedisi tersebut. Dan akhirnya kapal itu tiba di planet Niflheim, di mana seluruh permukaan planet itu tertutupi oleh salju dan es. Sebagai seorang expendable, Mickey pun ditugaskan sebagai orang pertama yang mengecek kondisi planet tersebut. Ternyata di planet itu ditemukan virus yang belum teridentifikasi, yang menyebabkan siapa saja makhluk yang terpapar virus itu kondisinya akan terus memburuk sampai muntah darah. Kelima versi Mickey sudah dijadikan bahan uji coba dalam pengembangan vaksin untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Berkat pengorbanan kelima Mickey itu, akhirnya para ilmuwan berhasil menciptakan vaksin yang bisa membuat mereka bernapas dengan aman di planet itu tanpa harus memakai masker oksigen lagi. Nah, suatu hari Mickey bersama ketiga rekannya ditugaskan untuk mengeksplorasi planet itu dengan pergi ke sebuah gua es yang terjal tapi begitu menakjubkan dan indah jika dilihat dari bawah. Namun ternyata gua itu menjadi sarang dan tempat tinggal bagi makhluk asli dari planet tersebut yang bernama Creeper. Naasnya, ekspedisi ini menimbulkan korban jiwa, di mana sebuah insiden tragis menimpa salah satu kru bernama Jennifer yang tertimpa reruntuhan es saat mereka menghadapi serangan para Creeper hingga membuatnya langsung tewas di tempat. Insiden ini pun membuat Marshall marah besar kepada Mickey yang tidak bisa menjaga rekannya dengan benar. Karena baginya keselamatan kru lainnya jauh lebih penting daripada keselamatan Mickey. Karena inilah Mickey dihukum untuk menangkap makhluk itu hidup-hidup. Saat Mickey menjalankan misinya, dia tidak sengaja terjatuh ke dalam jurang es seperti yang kita lihat di awal film tadi. Namun ternyata Mickey tidak tewas karena kedinginan maupun dimakan oleh makhluk buas itu. Siapa sangka dia justru diselamatkan oleh induk Creeper, seolah-olah dia memang tidak berniat menyakitinya dan menolongnya keluar dari jurang itu. Dan Mickey juga menyadari bahwa dirinya masih Mickey bernomor 17. Oh God, where are you taking me now? I'm still good meat. Menghadapi cuaca yang ekstrim, Mickey berusaha berjalan melewati jalanan bersalju dan diam-diam menyusup ke belakang mobil kru yang sedang membawa sampel batu dari planet itu untuk kembali ke kapal. Meski begitu, tidak ada yang menyadari kalau dia masih Mickey 17. Namun saat Mickey kembali ke kamarnya, dia terkejut karena melihat Mickey versi terbarunya yaitu Mickey 18. Saat melihat Mickey 17 masih hidup, tanpa pikir panjang, Mickey 18 langsung menyerang dan ingin menghabisi Mickey 17. Multiples. Oh God, I'm completely f***ed. I mean, you should probably kill yourself if one of us has to die.
Di balik kehebatannya, ternyata ada fakta tersembunyi dari asal muasal terciptanya mesin pencetak manusia itu. Siapa sangka mesin ini diciptakan oleh seorang psikopat. Beberapa tahun lalu banyak ditemukan kasus pembunuhan misterius terhadap para gelandangan, dan rata-rata dari mereka dijadikan kelinci percobaan untuk eksperimen mesin pencetak itu. Namun ada 3 psikopat yang menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut, dan polisi menduga kalau salah satu dari mereka yang bernama Alan Manikova adalah pelaku sesungguhnya. Karena khawatir jika mesin pencetak itu bisa menciptakan para psikopat berbahaya, pemerintah pun sempat melarang keberadaan mesin pencetak manusia itu dan meminta agar mesin itu dimusnahkan saja. Namun Marshall malah memanfaatkan kejadian ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Dalam forum diskusi bersama pemerintah, dia mengatakan ingin menggunakan teknologi tersebut untuk mengeksplorasi luar angkasa dan berjanji jika dia berhasil menemukan makhluk asing yang berbahaya, maka mereka semua akan segera dimusnahkan. Expendable. Printing far from Earth under the strictest oversight. In case of multiples, we exterminate every offending individual. Di tempat lain, Mickey 17 yang baru saja siuman dari pingsannya setelah dihajar oleh Mickey 18 menyadari kalau dirinya sudah dibawa ke ruang daur ulang oleh Mickey 18. Berbeda dengan para Mickey sebelumnya, Mickey 18 sikapnya ini seperti preman pasar yang agresif dan sering menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Di sana, Mickey 18 ingin membuang Mickey 17 ke mesin daur ulang. Itu artinya Mickey 17 akan mati secara permanen dan tidak bisa dicetak ulang lagi dengan mesin pencetak manusia. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba Timo muncul dan Mickey 18 langsung membawa Mickey 17 untuk bersembunyi. Ternyata Timo datang ke tempat ini untuk melakukan transaksi jual beli barang haram. Karena Mickey 18 memiliki ingatan dari Mickey yang asli, dia pun tahu kalau Timo lah orang yang telah menghancurkan hidupnya. Karena itulah dia berniat untuk menghabisinya agar bisa membalas semua perbuatan Timo padanya selama ini. Tanpa basa-basi, Mickey 18 langsung menyerang Timo dan berusaha menjatuhkan Timo ke dalam mesin daur ulang. Are you mental? Wait till I get out of here. Okay. Okay. Come on. What are you doing? I want you to have a good time. Sebelum Mickey 18 sempat menghabisi Timo, tiba-tiba Nasya datang bersama seorang komandan bernama Agen Zeke. Hingga Timo pun bisa selamat dari kebrutalan Mickey 18. Di sana, Agen Zeke menjelaskan bahwa dia sedang menyelidiki seorang kru yang diduga telah menjual barang haram. Saat mendengar itu, Timo pun berlagak on dengan memasang wajah tanpa dosanya seakan tidak tahu sama sekali soal hal itu. Di sisi lain, karena Mickey 17 tidak bisa menampakkan dirinya di hadapan orang lain, dia hanya bisa melihat Mickey 18 yang pergi bersama Nasya dengan perasaan kesal. Flying Nasha? It's definitely mine. Setelah itu, Mickey diundang makan malam bersama Marshall dan istrinya. Tidak hanya Mickey yang diundang, ternyata salah satu kru wanita bernama Kai juga hadir di makan malam itu. Saat itu Marshall meminta maaf karena telah marah kepada Mickey atas insiden yang terjadi dengan Jennifer sebelumnya. Selain meminta maaf, tujuan Marshall mengundang Kai ke situ adalah ingin meminta Kai menjadi ibu asuh dari para koloni manusia yang rencananya akan dikembangkan olehnya. Mendengar itu, Kai pun langsung marah karena Marshall hanya memanfaatkannya sebagai alat reproduksi semata. Mr. Marshall, am I just a uterus to you? It means to say is he has very high standards. His man is not one to objectify women. Saat semua orang sedang berdoa dengan khidmat untuk penghormatan terakhir kepada Jennifer, tiba-tiba Mickey merasa mual dan langsung muntah-muntah. Siapa sangka daging yang dimakan olehnya bukanlah daging sapi biasa, melainkan daging olahan dari eksperimen. Dan Mickey hanya dijadikan kelinci percobaan untuk mengetes kelayakan daging tersebut. Melihat Mickey yang diperlakukan dengan semena-mena seperti itu, membuat Kai merasa kasihan kepada Mickey yang kesakitan dan tidak menyangka jika selama ini hidup Mickey selalu dijadikan bahan eksperimen oleh mereka. Walaupun Mickey sudah diberi obat pereda nyeri, namun obat itu sama sekali tidak mempan dan Mickey tetap merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Oh my God.
Karena hanya menganggap Mickey sebagai expendable yang bisa dicetak ulang, Marshall hendak menghabisi Mickey karena sudah menganggapnya sebagai produk gagal. Sebelum dihabisi, Mickey buru-buru bangkit dan berpura-pura dengan mengatakan kalau dia sudah baik-baik saja. Namun Kai yang tahu kalau kondisi Mickey masih belum membaik langsung membawanya pergi dari sana sebelum Marshall bertindak lebih jauh lagi. Dia lalu membawa Mickey ke kamarnya untuk membersihkan diri dan beristirahat. Di kamar, Kai membuatkan teh herbal yang dibawanya dari bumi. Selagi Mickey minum tehnya, Kai memberanikan diri untuk bertanya kepada Mickey bagaimana rasanya mengalami kematian berulang kali. Dengan jujur, Mickey mengatakan kalau sebenarnya dia sangat takut dan benci dengan kematian. Mendengar cerita itu, Kai pun menjadi semakin iba dan merasa kalau Mickey seperti manusia biasa lainnya dan bukan seorang expendable. Kai yang tersentuh dengan perjuangan Mickey mulai menyukai Mickey dan hendak menciumnya. Namun Mickey langsung menghindar karena dia hanya ingin setia kepada Nasya seorang. I have to go. It's not me. Masha, please forgive me. Saat kabur dari kamar Kai, Mickey terus merasa bersalah karena dia hampir saja selingkuh dengan cewek lain. Saat Mickey pergi ke kamar Nasya untuk meminta maaf, Nasya terkejut saat melihat ada dua Mickey yang berbeda di hadapannya. Bukannya bingung atau marah, Nasya malah terlihat senang karena punya dua Mickey sekaligus. Ternyata Nasya sudah diberikan barang haram oleh Mickey 18 yang membuatnya dalam kondisi teler. This is so exciting! Just chill. Need some oxyzofol. Relax. Tidak lama kemudian Kai datang dan memperkoki Nasya yang sedang bersama kedua Mickey. Awalnya Kai ingin melaporkan situasi ini kepada Marshall, tapi Nasya langsung bergegas mengejarnya untuk mencegahnya agar tidak melaporkan hal ini sebagai pelanggaran. Di sisi lain, Mickey juga terlihat panik dan khawatir. Jika Kai memberitahu soal ini, maka kedua Mickey akan dalam bahaya dan harus menerima hukuman yang berat. Untungnya Kai mau dibujuk dan bersedia untuk tidak melaporkan hal ini, tapi dengan satu syarat, di mana kedua Mickey harus dibagi secara adil. Jadi Mickey 18 untuk Nasya, sedangkan Mickey 17 untuk dirinya. Mendengar itu tentu saja Nasya langsung menolak dengan keras karena dia tidak bisa membagi Mickey dengan cewek lain dan Mickey hanya miliknya seorang. Move on from you to me. There's two of them. Why not share? 18 are both Mickey. Both my Mickey. Di sisi lain, Mickey 18 tampak kesal dan mengamuk saat mendengar cerita kalau Marshall sudah berusaha menyakiti Mickey 17 ketika makan malam tadi. Kemarahan Mickey 18 semakin tersulut saat dia tahu kalau Mickey 17 tidak berusaha untuk melawan balik Marshall. Karena itulah Mickey 18 menganggap kalau akar masalah dari semua ini bukan karena Mickey 17, melainkan obsesi Marshall yang sangat ingin membangun peradaban baru bagi umat manusia di planet ini. Pada akhirnya Mickey 18 bertekad kuat ingin menghabisi Marshall secepat mungkin. Stay here and watch TV if you want. Mickey! Di tempat lain, Marshall sedang melakukan seminar dengan dihadiri oleh awak kapal lainnya. Di acara itu, Marshall tengah berusaha membelah sebuah batu besar untuk mengukir semua nama para awak kapal yang mengikuti ekspedisi ini dan menjadikannya sebuah monumen satu-satunya di planet Niflheim. Sementara itu, Mickey 18 yang sudah berada di antara kerumunan tengah mengacungkan pistol dan bersiap untuk menembak Marshall. Namun tiba-tiba seekor creeper kecil muncul dari dalam batu hingga membuat semua orang yang ada di sana langsung panik dan berlari ketakutan. Marshall pun segera memerintahkan anak buahnya untuk menangkap creeper tersebut. Di tengah kericuhan, seorang ilmuwan bernama Dorothy tidak sengaja melihat Mickey 17 yang sedang berusaha berkomunikasi dengan creeper itu, dan dia pun berhasil menangkapnya. Di sisi lain, Mickey 18 masih berusaha menghabisi Marshall. Namun usahanya langsung digagalkan oleh Mickey 17 dan Nasya yang datang tepat waktu. Insiden lain pun terjadi di mana tiba-tiba seekor creeper kecil keluar lagi dari dalam batu tersebut dan hendak menyerang Marshall. Dengan sigap, Kai dan kru lainnya langsung menembak creeper kecil itu dan membunuhnya hingga tak tersisa.
Di sel isolasi, ketiganya terlihat khawatir karena sekarang Marshall sudah tahu jika ada 2 Mickey dan kemungkinan mereka akan segera dimusnahkan sangatlah besar. Mengingat Marshall adalah orang yang tidak bisa mentolerir siapapun yang berbuat pelanggaran di kapalnya. Selain itu, Mickey 17 juga bercerita kalau dia pernah diselamatkan oleh Creeper tersebut. Mendengar itu, Nasya pun berpikir kalau sebenarnya para Creeper ini tidaklah jahat seperti yang selalu disinggung oleh Marshall. I don't think they were gonna eat you. Right? You're telling me they saved you? They saved me. I mean, maybe I should have said thank you. Tidak lama kemudian Timo datang dan memberitahu Mickey 17 jika rentenir yang menagih hutang mereka mengirim anak buahnya untuk memburu mereka berdua sampai ke kapal ini. Agar bisa selamat, Timo disuruh untuk memotong tubuh Mickey 17 menjadi 13 bagian dan merekamnya sebagai bukti. Di sana Timo berusaha membujuk Mickey 17 untuk menyanggupi permintaan itu. Namun Mickey 18 berkata biar dia saja yang menggantikan Mickey 17 untuk dikorbankan. Tapi ternyata itu cuman akal-akalan Mickey 18 agar Timo lengah, hingga akhirnya dia dan Nasya langsung menyerang Timo. Saat Nasya hendak menghabisi Timo, tiba-tiba komandan datang dan segera menangkap mereka. Komandan memberitahu sejak insiden pemusnahan Creeper kecil kemarin, Creeper lainnya mulai mengepung kapal tersebut. Creeper kecil itu pun dibawa oleh mereka dan seorang ilmuwan sudah membuat sebuah alat yang bisa berkomunikasi dengan Creeper tersebut. Sayangnya, Creeper kecil itu langsung dilenyapkan oleh Yelva tanpa belas kasihan. Tidak lama setelah itu, Marshall datang dan berniat untuk menghapus seluruh ingatan Mickey. Dia berencana untuk memusnahkan Mickey untuk selamanya. Mengetahui niat Marshall, Nasya berusaha membela Mickey dan mengatakan kalau sebenarnya Creeper itu tidak berbahaya karena mereka telah menyelamatkan Mickey sebelumnya. Apalagi dia menyadari bahwa yang mengganggu kedamaian planet itu bukanlah para Creeper tersebut, melainkan mereka para manusia yang terlalu serakah untuk memiliki semuanya. Grotesque or not, they are the native inhabitants of this planet. Di tengah ketegangan itu, Dorothy menginterupsi pembicaraan mereka dengan berkata bahwa Creeper memiliki kecerdasan dan bisa diajak berkomunikasi secara baik-baik. Sayangnya Marshall tidak peduli dan tidak mau mengambil jalan damai. Dia justru semakin bersikap arogan dengan menggantung Creeper kecil itu di mesin daur ulang dan menyuruh Nasya untuk menggigit talinya kalau tidak ingin Creeper kecil itu jatuh ke dalam sana. Setelah itu, Marshall menyuruh anak buahnya untuk segera memusnahkan semua Creeper yang mengepung kapal mereka. Di saat yang sama, asisten Marshall menyarankan agar Marshall merekam momen ini agar orang-orang tahu seberapa berjasanya Marshall yang berusaha melindungi umat manusia dari serangan alien. Melihat betapa narsisnya Marshall, dia pun langsung setuju dengan ide tersebut. Kemudian dia menyuruh kedua Mickey untuk melaksanakan tugas itu dan mereka berdua dipasangi bom di mana pemicunya dipegang oleh Marshall. Namun Marshall memberitahu jika hanya akan ada satu Mickey yang selamat, yaitu siapa yang bisa menghabisi Creeper lebih banyak. Your job is to make them scream so loudly that every last creep. One false move and you're man burger. I don't know. Do that right now. I'm sorry. You're gonna have to jump. Sebelum pergi, Dorothy memberikan alat penerjemah bahasa Creeper kepada mereka. Namun kedua Mickey ini sebenarnya sama sekali tidak memiliki niat untuk menyakiti, apalagi menghabisi para Creeper tersebut. Saat bertemu dengan salah satu Creeper yang paling besar, Mickey 17 memberitahu kalau Marshall berencana menghabisi mereka dengan gas beracun. Karena itulah Mickey 17 meminta induk Creeper itu agar segera membawa kawanannya pergi dari tempat ini. Mickey 17 juga mengucapkan terima kasih karena induk Creeper telah menyelamatkan dirinya waktu itu. Sayangnya induk Creeper itu membalas kalau dia tidak bisa pergi begitu saja karena mereka sudah membunuh bayinya yang bernama Luko. Selain itu, induk Creeper memperingatkan jika mereka juga membunuh bayinya yang ada di dalam kapal, maka semua manusia akan dimusnahkan dengan suara ultrasoniknya yang mampu merusak otak dan saraf manusia. Karena negosiasi gagal dilakukan, Mickey 17 berusaha memberitahu Nasya agar menyelamatkan Creeper kecil itu dan membawanya ke induknya. Di sisi lain, si asisten kembali menyarankan Marshall agar pergi keluar untuk mengambil rekaman dirinya sendiri dengan memberikan pesan sebelum menjalankan rencana itu agar dia bisa mendapatkan momen ikonik yang bisa membuatnya mencetak sejarah baru. Tanpa pikir panjang, lagi-lagi Marshall setuju saja dengan ide tersebut. Camera crew,
Tell the first squad to meet me fully on. Di luar, Mickey 17 berusaha meyakinkan induk Creeper bahwa mereka pasti akan membawa bayi Creeper kembali padanya. Namun, induk Creeper mengatakan kalau dia bisa saja mengampuni mereka asalkan dari pihak manusia bersedia memberikan tumbal sebagai balasan atas kematian bayinya. Sementara itu, Marshall dan anak buahnya sudah pergi keluar untuk mengambil rekaman sebelum semuanya berakhir. You hear your speech, sir? We'll close the canopy at once. Di dalam kapal, Nasya menyandra Yelva agar bersedia melepaskan ikatan tangannya untuk menyelamatkan bayi Creeper. Karena tidak ingin Yelva kenapa-napa, akhirnya agen Zeke langsung menyuruh anak buahnya untuk melepaskan ikatan tersebut. Saat itu juga Nasya segera memegang tali yang mengikat bayi Creeper dan berhasil menyelamatkannya. Saat Yelva hendak mencegah Nasya membawa bayi Creeper, tanpa diduga agen Zeke langsung pasang badan untuk melindungi Nasya. Ternyata agen Zeke juga sudah muak dengan semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Marshall dan istrinya. Secara diam-diam dia juga sudah merekam adegan saat pasutri itu menyakiti si bayi Creeper untuk dijadikan sebagai bukti agar bisa melaporkan kejahatan mereka berdua kepada komite. Maintain control on site. Setelah itu Nasya pun segera membawa bayi Creeper untuk diserahkan kepada induknya. Di sisi lain, Marshall sudah semakin dekat dengan lokasi keberadaan para Creeper tersebut. Namun saat Marshall dan pasukannya tiba di sana, para Creeper sudah membentuk sebuah formasi bertahan untuk melindungi induk Creeper. Melihat situasi itu, akhirnya Marshall memutuskan untuk menembak induk Creeper dari kejauhan. Sebelum Marshall sempat menembak, tiba-tiba Mickey 18 muncul dan berusaha menghentikan Marshall saat itu juga. Di sisi lain, Nasya berhasil tiba di tempat Mickey 17 berada dan langsung menyerahkan bayi Creeper itu kepada induk Creeper yang masih hidup. Sementara itu, Mickey 18 masih berhadapan dengan Marshall. Meski harus mengorbankan dirinya sendiri, namun Mickey 18 tidak menyesal karena dia hanya ingin membalaskan semua perbuatan jahat Marshall kepada Mickey yang asli dan semua orang yang sudah disakitinya. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk meledakkan kendaraan yang ditumpangi oleh mereka. Enam bulan kemudian, seluruh awak kapal merayakan berakhirnya ekspedisi berbahaya tersebut. Setelah insiden itu berakhir, Nasya pun dipromosikan menjadi bagian dari komite peninjau. Dalam pidatonya, dia pun mengucapkan terima kasih atas semua jasa yang diberikan oleh Mickey dalam insiden tersebut. Selain itu, Nasya juga mengabarkan kalau komite sepakat akan menghancurkan mesin pencetak manusia itu agar tidak lagi disalahgunakan oleh orang-orang jahat. Dan Mickey pun mendapatkan kehormatan untuk meledakkan mesin tersebut. Di sisi lain, seluruh pengikut Marshall telah dipenjara, sedangkan Timo harus menghadapi orang-orang suruhan Darius. Dan dia juga berhasil lolos dari pengadilan untuk membela dirinya sendiri berkat kelihayannya dalam meyakinkan orang. Sementara itu, Mickey mendatangi induk Creeper dan bertanya tentang suara ultrasonik mengerikan miliknya itu, yang katanya mampu memusnahkan manusia dalam sekejap. Dan ternyata semua itu tidaklah benar, karena dia hanya ingin menggertak saja, dan suara itu tidak memiliki kekuatan apapun yang bisa menyakiti manusia. All explode. Who said bluffing was only for humans? Di akhir film terlihat Mickey yang membuang sampah di ruang daur ulang tidak sengaja mendengar suara mesin di sana. Betapa terkejutnya Mickey saat melihat mesin pencetak manusia itu masih ada di kapal itu. Ternyata Yelva berusaha menghidupkan kembali Marshall dengan mesin tersebut. Saat melihat itu, rasa takut dan khawatir pun mulai menghinggapinya karena dia tidak ingin ada manusia lagi yang harus jadi korban dengan hidup dan mati berkali-kali seperti dirinya. Namun ternyata semua itu hanya mimpi buruk saja dan Mickey pun masih berada di tengah-tengah acara penghancuran mesin pencetak manusia tersebut. It's okay for me to be happy. Dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar bahwa hidup itu sangat berharga. Jadi demi menghargai hidupmu, perbanyaklah berbuat kebaikan dan lindungilah orang-orang yang kamu sayangi. Dan segitu dulu dari Mas Burhan Sang Kicau Mania. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.